Hai Sobat Ngopi. Hai Sobat Ngopi. Hai Sobat Ngopi. Hai Sobat Ngopi. Nah, Sobat Ngopi. Sobat Ngopi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngopi semua. Ketemu lagi dengan saya Seka di channel Ngopi Santuy, ngobrol pintar seputar pengetahuan kereta api. Saat ini saya ada di Lawang Sewu, teman-teman. Nah, Lawang Sewu itu adalah salah satu ikonnya Kota Semarang yang dikelola oleh PT KAI Wisata atau anak perusahaan dari PT KAI. Nah, pada CEO Talk kali ini kita menghadirkan Bapak Toto Suryono selaku Direktur Utama PT KAI Wisata dan Bapak Muhammad Nurul Huda Dwi Santoso selaku Eksekutif Vice President PT KAI Daerah Operasi 4 Semarang. Nah, beliau berdua ini ngapain? Teman-teman pastinya penasaran. Beliau berdua ini membahas core bisnisnya PT KAI Wisata itu apa, ya Kak? Terus ada juga bisnis plan dan lain sebagainya, pastinya bermanfaat buat teman-teman semua. Sudah penasaran semua kan? Mari kita saksikan langsung. Pantengin terus channel Ngopi Santuy, ngobrol pintar seputar pengetahuan kereta api. Cekidot. Ya, saya telah bersama dengan Bapak Toto Suryono, Direktur Utama PT KAI Wisata atau CEO KAI Wisata. Selamat pagi Pak Toto. Selamat pagi juga. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya Pak, terima kasih atas kehadirannya Pak. Jadi di sini kami ingin mengetahui beberapa hal, berbincang dengan Bapak nih, selaku CEO KAI Wisata. Pertama mungkin yang kami ingin ketahui, sebetulnya KAI Wisata ini bergerak dalam bidang apa saja Pak? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebelumnya saya sampaikan latar belakang didirikannya PT Kereta Api Pariwisata ini. Awalnya PT Kereta Api Indonesia itu memiliki 3 kereta wisata. Di mana pada saat itu hanya bisa dilayani dengan sistem charter. Itu pun juga hanya sesekali, artinya dalam 1 tahun mungkin hanya beberapa kali. Nah, pada tahun 2009 baru didirikanlah PT Kereta Api Pariwisata untuk bisa lebih fokus lagi dalam pelayanan khususnya kereta wisata. Jadi yang 3 armada tersebut dioptimalkan. Namun seiring berkembangnya waktu, bertambahlah armada kereta wisata tersebut. Bisnis PT Kereta Api Pariwisata tidak hanya melayani kereta wisata tersebut. Saat ini sudah ada beberapa servis yang disediakan oleh PT Kereta Api Pariwisata. Antara lain seperti yang disampaikan tadi, penyewaan atau pelayanan kereta wisata. Yang kedua, kita juga sebagai travel agent yang melayani paket-paket tour dan juga pelayanan tiketing baik pesawat, kereta api, dan lain-lain. Selain itu juga kami juga melayani pemesanan voucher hotel, termasuk juga dokumen perjalanan seperti visa, paspor, dan lain-lain. Ada juga kami mempunyai hotel transit yang saat ini baru ada di Gambir. Jadi para khususnya pelanggan kereta api yang membutuhkan perjalanan transit yang di Gambir bisa
memanfaatkan ketersediaan hotel transit yang ada di Gambir. Di samping itu juga saat ini kami juga menjadi penyedia petugas-petugas pelayanan, khususnya di internal di kereta api, seperti announcer atau petugas pengumuman yang ada di stasiun, customer service, dan petugas loket. Dan terakhir kami juga diserahi oleh PT KAI untuk mengelola Lawang Sewu dan Museum Ambarawa. Oke. Cukup banyak ya Pak Dirut ya yang dikelola oleh KAI Wisata. Nah, sebagaimana kita ketahui kan sejak bulan Maret atau April lah, itu negara kita atau bahkan dunia lah, itu ada pandemi COVID-19. Nah, bagi KAI Wisata itu dampaknya bagaimana dan tantangannya bagaimana Pak di tengah pandemi ini? Ya, memang masa pandemi COVID-19 ini hampir meluluh lantakkan dalam tanda kutip ya bisnis atau sendi-sendi kehidupan, apalagi yang berkaitan dengan bisnis atau usaha. Karena kami juga kereta wisata seperti yang saya sampaikan tadi, pelayanan kereta wisata juga tergantung dari pengoperasian kereta api reguler. Di mana pada saat ini kereta api reguler juga sudah mengalami penurunan yang cukup drastis, sehingga pada masa pandemi kemarin beberapa bulan kami tidak bisa mengoperasikan kereta wisata. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang lain pun juga sama, seperti Lawang Sewu maupun Ambarawa juga terkena, karena memang ada beberapa bulan yang kami tutup karena memang pada awal-awal masa pandemi. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini kami sudah bisa membuka Lawang Sewu dan Ambarawa dengan kita tetap mematuhi protokol COVID-19. Selain itu, perjalanan-perjalanan wisata yang biasanya kita layani selama pada masa normal, kami tidak bisa lakukan itu. Tapi kami berusaha untuk tetap eksis, kami berusaha untuk tetap ada kegiatan, yaitu dengan cara kita mengadakan virtual tour. Jadi termasuk inovasi Pak ya itu? Betul. Termasuk inovasi. Itu inovasi yang dilakukan oleh PT Kereta Api Pariwisata, karena memang saat ini di KAI Wisata itu banyak yang milenial. Nah, itu menjadi salah satu kontribusi mereka untuk mengadakan ide-ide baru. Jadi masyarakat yang biasanya berkeliling atau berjalan-jalan traveling pada masa pandemi, awal-awal masa pandemi, pada saat itu ada beberapa daerah yang PSBB, sehingga kita tidak bisa melakukan kegiatan traveling. Nah, oleh karena itu kerinduan masyarakat terhadap kegiatan yang bersifat traveling kita obati dengan cara kita mengadakan virtual tour. Artinya kita mencoba menghadirkan paket-paket wisata secara virtual, sehingga orang atau masyarakat itu tetap bisa menikmati perjalanan wisata walaupun tetap tinggal di rumah, dia menjaga kesehatan di rumah, stay safe ya, stay at home, tapi dia tetap tidak kehilangan momen untuk melakukan wisata. Itu yang salah satu yang kita lakukan pada masa pandemi ini. Iya, itu salah satu kiat juga Pak ya untuk survive ya. Iya, betul. Iya. Nah, tadi Pak Dirut sampaikan bahwa banyak keterkaitan ya antara PT KA Pariwisata ini dengan induk dalam hal ini KAI. Banyak bisnisnya yang berkaitan. Nah, apakah ada misalkan rencana Bapak untuk mengembangkan atau ekspansi pasar di luar induk gitu, barangkali apa saja yang mau dilakukan? Baik, pertama mungkin keberadaan anak perusahaan di KAI itu sebetulnya memang dalam rangka mendukung atau membantu proses bisnis yang ada di PT KAI. Betul. Itu utamanya di situ. Namun kedepannya kita kedepannya juga akan ekspansi ke depan, keluar. Seperti yang saat ini kita lakukan, masa pandemi ini kami manfaatkan untuk menyiapkan diri pada saatnya normal, kondisi sudah normal kembali, kita sudah siap dengan beberapa program-program. Contoh yang sudah kami lakukan adalah pelayanan tiketing
online Lawang Sewu dan Ambarawa. Ya. Jadi masyarakat yang akan mengunjungi Lawang Sewu maupun Museum Ambarawa sebetulnya bisa melakukan pemesanan tiket sejak awal atau jauh-jauh hari dengan sistem online kita. Nah, sistem online tersebut kami ke depannya tidak hanya akan diimplementasikan di Lawang Sewu dan Ambarawa. Kita akan coba untuk dipasarkan ke tempat-tempat wisata yang saat ini masih offline. Jadi sistem yang kita miliki ini akan kita tawarkan kepada tempat-tempat wisata yang masih offline, itu bisa memanfaatkan sistem yang kami sudah develop. Itu mungkin salah satu bisnis plan ya, pengembangan ke depan itu. Mungkin ada lagi Pak yang selain tadi pengembangan sistem itu, ada lagi mungkin bisnis plan lain Pak? Baik, kami ke depannya itu sebetulnya boleh dikata itu jangka menengah ya, tapi jangka panjangnya kami sebetulnya ingin menjadi penyedia total solution terkait dengan servis penumpang. Jadi angkutan penumpang. Namun di luar penyediaan makanan atau sebagai provider untuk kebersihan di luar itu. Contoh misalkan first mile maupun last mile di kereta api itu akan kita coba untuk dilayani oleh PT Kereta Api Pariwisata. Kedepannya kita akan menjadi ticketing system provider. Saat ini kami hanya menyediakan brandware-nya orang atau SDM. Tapi kedepannya kita tidak hanya menyediakan brandware, kita akan menyediakan software, hardware juga, maupun brandware-nya. Nah itu dalam Pak ya. Betul. Jadi itu kita sebut sebagai ticketing system provider dalam konsep total solution. Sebelum kita lanjutkan, kita bisa ngopi dulu Pak mungkin. Ya, terima kasih. Ini. Mari kita ngopi Pak. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak untuk Pak Dirut nih. Sebagai CEO mungkin Bapak ada insight atau ada tips apa untuk calon-calon leader ke depan lah. Terus apa saja mungkin yang perlu disiapkan, termasuk bagaimana menyikapi jika dalam kondisi krisis ini, bagaimana untuk bisa survive melaluinya. Mungkin kami sampaikan bahwa seorang pemimpin itu dikatakan berhasil apabila bisa mencetak pemimpin-pemimpin berikutnya sebanyak-banyaknya. Jadi itu salah satu yang saya pegang teguh itu. Terus terang ada salah satu tokoh di perkeretaapian yang menjadi tokoh favorit saya, yaitu mungkin semua masyarakat sudah tahu ya siapa itu, ya Pak Ignatius Yonan ya. Itu boleh dikata Bapak Pembaharu kereta api ya. Jadi itu salah satu tokoh favorit saya. Saya memang banyak meniru walaupun dengan kemampuan dan keterbatasan yang saya miliki sangat jauh dibandingkan dengan Pak Yonan. Tapi saya mencoba untuk banyak hal yang meniru beliau. Seorang pemimpin itu harus berada atau hadir dalam sistem. Jadi contoh misalkan ya, dalam satu proses bisnis di suatu perusahaan, maka disitulah seorang pemimpin itu harus hadir. Misalkan dengan cara mengecek atau memeriksa layanan, kualitas layanan seperti itu, mengecek langsung. Dan secara detail memperhatikan hal itu, memastikan semua petugas itu bekerja sesuai dengan tupoksinya. Itu yang jadi itu jadi keteladanan ya. Lead by example mungkin Pak ya. Ya, itu keteladanan. Yang kedua, saya berusaha untuk mencetak kader-kader berikutnya dengan cara ya banyak penugasan yang saya delegasikan ke bawahan saya. Jadi hampir dikata saya hanya menjadi fasilitator dan menjadi pengawas saja. Tapi eksekusi dan juga dalam pengambilan keputusan maupun pembuatan program, saya banyak melibatkan bawahan saya. Yang ketiga, sekarang ini kan zaman kaum milenial ya. Jadi saya
memberi peluang yang sebesar-besarnya, dan juga banyak hal yang saya berikan kesempatan kepada kaum milenial untuk berkiprah lebih besar lagi di lingkungan PT Kereta Api Pariwisata. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa program-program baru yang di-launching oleh PT Kereta Api Pariwisata itu merupakan ide-ide dari anak-anak kaum milenial. Iya. Jadi ada 3 hal menurut saya kehadiran seorang pemimpin itu. Pertama, kita harus hadir dalam satu sistem. Yang kedua, kita harus menciptakan pemimpin-pemimpin berikutnya. Iya. Yang ketiga, kita harus memberi peluang seluas-luasnya kepada kaum milenial, di mana masa depan itu berada di tangan mereka. Betul. Jadi itulah yang saya lakukan. Oke. Baik, terima kasih Pak Toto atas insight-nya yang luar biasa, informasinya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Sobat Ngopi, itulah perbincangan menarik dan bermanfaat antara Direktur Utama PT KAI Wisata dengan FVP Daop 4 Semarang. Jadi pantengin terus channel Ngopi Santuy. Sampai ketemu di program CEO Talk berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.